Adapun nuqtah ialah markas daerah, maksudnya keridhaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala serta keampunan dari Allah Subhanahu wa taala kemerdekaan ke titik nuqtah yang sebenarnya. Yang dimaksud dengan nuqtah sebenarnya adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Bi kana maka nabi yakunu ma yakunu." Karena fi'lul madhi, barang yang masa lalu, yakunu fi'lul mudhari, barang yang masa sekarang dan masa yang akan datang. Arti dari hadis qudsi ini satu dengan kata Allah Subhanahu wa taala, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu masa lalu, permulaannya atau awal kejadiannya. Dua, dengan aku kata Allah Subhanahu wa taala, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sekarang di dunia dan aku dan akan datang di akhirat. Bermula yang menjadikan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebenarnya adalah Tuhan sendiri, Allah Subhanahu wa taala sendiri. Langsung tiada pakai perantara. Dan yang lainnya karena Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalaqtuka li ajli wa khalaqtul asya li ajli. Aku jadikan engkau karena aku, dan aku jadikan sesuatu karena engkau. Satu dengan aku kata Allah, Nur Muhammad SAW itu masa lalu, permulaannya atau awal kejadiannya. Dua, dengan aku kata Allah Subhanahu wa taala, Nur Muhammad SAW itu sekarang di dunia dan akan datang di akhirat. Bermula yang menjadikan Nur Muhammad SAW itu sebenarnya adalah Tuhan sendiri, langsung tiada pakai perantaraan, dan yang lainnya akan Muhammad SAW. Wa amma Nur Muhammad SAW inda Malikil Muqtadir, artinya orang yang fana dan istiqrar pada Nur Muhammad SAW di sisi Tuhan yang kuasa, dan Nur Muhammad SAW sebagai milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaklah kita selalu mulazamah istiqamah bahwa kita istiqrar dengan Nur Muhammad SAW, karena awal khalqi wa asyrahum mauludan. Inna allaha qabla syaitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah menjadikan segala sesuatu itu yang awalnya ada pada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang istiqrar pada makam Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia merasakan idrakus syai'izau, mendapati sesuatu dengan perasaan, atau malam yazuk waledri, maka tidak merasa baru dia tahu. Jadi bagaimana merasakan nikmat dari Nur Muhammad SAW dalam diri kita, karena kita mendapatkan makam daripada derajat, insyaallah jin dan syaitan tidak akan berani mendekat dengan kita. Jadi oleh sebab itu adalah kita selalu musyahadah bahwa sebenar-benar diri kita adalah yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala, diri kita ini adalah dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'lamu anna fikum Rasulullah, katakanlah di kamu itu ada nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di dalam Al-Qur'an disebutkan. Satu, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu milik Allah Subhanahu wa taala yang dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala dari dunia hingga akhirat. Jadi kalau kita ingin menjadi yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita selalu senantiasa bermusyahadah bahwa kita istiqrar diri kita ini dari asal kejadian itu daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini tidak daya dan upaya yang menggerakkan, yang mendiamkan, hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita meyakini bahwa asal kejadian kita ini daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kalau kita membaca shalawat kepada Rasulullah, maka hendaklah kita hudur nabawi,
Kalau belum sanggup hudur Rawdah makam Rasulullah. Nah, jadi kalau kita bisa membayangkan hudur makam Rasulullah, maka bisa kita membayangkan hudur Nabawi, membayangkan hadirnya Rasulullah SAW, maka alangkah bahagianya orang yang bisa dapat istiqlal menenggelamkan dirinya lautan nur daripada Muhammad SAW, maka dia akan tenang hidupnya, akan bahagia. Tidak akan berani jin dan setan mendekat terhadap dirinya, asal kita benar-benar sebelum tidur itu ya, apa yang dikatakan, baca surat Ikhlas 3 kali, Qul huwallahu ahad sekali, Qul huwallahu sekali, kemudian ayatul kursi satu, lalu kita berzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lalu syahadah ya nur ya nur ya nur, pandang di kita ini dari Muhammad SAW. Maka kalau kita ingat demikian, insya Allah kita akan mendapatkan kenikmatan yang tidak terhingga dalam tidur itu. Maka insya Allah apalagi dalam keadaan berwudu, insya Allah kita akan bertemu bermimpi dengan Rasulullah SAW. Orang yang bermimpi dengan Rasulullah SAW, syaitan tidak bisa menyerupai, maka mimpinya itu adalah benar. Siapa yang bermimpi melihat Nabi itu adalah benar. Jadi syaitan tidak bisa menyerupai rupanya Nabi Muhammad SAW. Beruntunglah kalau kita selalu tidur, musyahadah, istighraq dan membaca salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin adul azhar wal yaqudil ahmad wal azhar wasil alfan. Baca itu 15 kali, kemudian guru sekumpul hendak tidur, maka kita tidak diganggu oleh jin dan setan, kecuali kita akan bisa, kalau dalam keadaan wudu, dalam keadaan suci, insya Allah bertemu bermimpi Rasulullah SAW. Dua, Nur Muhammad SAW itu bersih. Dia tidak pernah melakukan maksiat dosa kepada Allah SWT, dan suci serta mulia dan terpuji di sisi Allah SWT. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kesucian, kemudian bersih, derajat kita terpuji di sisi Allah SWT, maka hendaklah kita benar-benar musyahadah diri kita ini bahwa kita ini adalah daripada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiga, Allah Subhanahu Wa Taala, masalah Allah Subhanahu Wa Taala adalah masalah wasilah dan hakikat, masalah yang menyelamatkan dari kesyirikan, menyelamatkan dari gangguan syaitan dan jin. Nah, inilah artinya orang yang mendapatkan hidayah, taufik hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tidak akan melupakan dirinya ini, bahwa dia meyakini dirinya itu adalah benar-benar istiqlal daripada pandangannya itu, tawajudnya kepada Allah, bahwa dirinya ini adalah asli benar-benar daripada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang ini mendapatkan martabat yang mulia. Allah Subhanahu Wa Taala sayang kepada kita, kemudian juga manusia sayang kepada kita, karena kita ini yakin dijadikan nur yang sangat suci, yang sangat mulia. Makanya kalau orang bahari itu apabila menghadapi sesuatu yang berat, ya benar-benar dari Muhammad, orang itu daripada air yang hinam ya. Nah, kalau orang bahari itu, ini ada pakaian para wali-wali, orang-orang yang punya kerang besar. Jadi kita sangat beruntung bahwa selalu mengikuti pengajian ini, bahwa yang kita bicarakan adalah tentang kejadian asal dari diri kita, dan juga kita selalu bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa Nabi Muhammad itu adalah selalu disayangi dan dipuji dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, wabillahi taufiq wa hidayah wa hidayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.